Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini menjelang kita pergi ke peraduan untuk tidur, alangkah baiknya kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga keesokan hari setiap aktivitas langkah-langkah kita di kehidupan ini selalu diberi pertolongan petunjuk oleh Allah, dan segala doa harapan-harapan kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sesi kali ini saya akan membagikan suatu amalan yang sangat efektif dan mustajabah untuk menarik uang, dikarenakan segala kebutuhan hidup kita ataupun rezeki yang kita mohonkan, doakan kepada Allah, tidak akan pernah terlepas dari uang. Misalkan kita sekarang tengah sakit, tentu saja kita membutuhkan uang untuk berobat. Apalagi ketika kita sedang kesulitan uang dikarenakan sedang ditagih hutang, angsuran yang belum dibayarkan, kebutuhan anak sekolah ataupun anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren, semuanya tidak lepas dari rezeki yang kita butuhkan yang berupa uang. Dalam sebuah hadis dari As'ad bin Wada'ah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca hauqalah 100 kali setiap hari, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, maka tidak akan pernah miskin selamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kalau kita mengamalkan membaca hauqalah la haula wa la quwwata illa billah 100 kali setiap hari, maka selamanya dalam kehidupan kita akan dijauhkan oleh Allah dari kemiskinan. Dan ini tentu saja rezeki kita menjadi lancar, dikarenakan di zaman ini semua kebutuhan hidup kita telah dikonversi ataupun bernilai uang. Tentu saja kita jauh dari kemiskinan, karena di dompet kita, di tabungan kita selalu berkecukupan akan yang namanya uang. Secara psikologis, kalau kita mengamalkan hauqalah ini, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, dan kita dalam mengamalkannya tembus sampai ke tingkat psikologis pikiran kita, sehingga membentuk mindset ataupun keyakinan yang kuat di batin kita, maka secara tidak langsung di setiap aktivitas kita tidak pernah mengandalkan siapapun, bahkan tidak pernah mengandalkan diri kita sendiri. Dari setiap usaha kita, ketika kita berdagang, bekerja, berbisnis, ataupun pekerjaan apapun yang tengah kita lakukan, kita akan selalu
berpatokan, berkeyakinan apapun yang datang itu semuanya atas pertolongan Allah, kekuatan Allah, ataupun yang luput yang tidak kita dapatkan juga semuanya atas kekuatan, kekuasaan Allah. Namun dalam pemahaman kita sehari-hari, seringkali secara psikologis, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Bila hal-hal yang kita inginkan luput dari genggaman kita, ataupun ketika kita kecewa tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita seringkali berkata, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Namun bila kala apa yang kita harapkan, kita inginkan dari pekerjaan kita, usaha kita, misalkan berdagang, mendapatkan keberuntungan, kita jarang meyakini bahwa itu semua atas kekuatan dan kekuasaan Allah. Meskipun terkadang kita berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi diisi batin psikologis kita kadangkala terselip rasa bangga diri bahwa ini adalah usaha saya, ini semua atas kemampuan diri saya, karena saya belajar, karena saya tekun, ataupun karena saya pintar berbisnis, berusaha. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah, apapun yang kita dapatkan ataupun yang tidak kita dapatkan, semuanya atas kekuasaan, kekuatan Allah. Dan secara psikologis batin kita tahu, setiap tarikan dan hembusan nafas kita tidak ada sedetik, sekecil apapun usaha kekuatan kita sendiri. Ketika kita tertidur, kekuatan Allah terus mengalir dalam setiap tarikan hembusan nafas kita, tanpa ada campur tangan sedikit pun dari pihak kita. Begitu pula pencernaan kita, memproses makanan yang masuk dalam perut kita untuk dialirkan energinya ke seluruh sel-sel di tubuh kita. Sedikit pun tidak ada campur tangan kita. Maka kalau kita menyadari ke dalam diri kita sendiri, setiap gerak-gerik langkah kita semuanya atas kekuasaan dan kekuatan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dan ini juga sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Kahfi ayat 39, walaula idkhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku
lebih sedikit daripadamu. Di ayat ini Allah sangat jelas menyindir seseorang yang bangga akan harta bendanya, bahwa itu semua hasil dari jerih payahnya. Padahal ketika tanaman kita tanam di tanah, kita tidak pernah tahu prosesnya bagaimana Allah menumbuhkan tanaman tersebut, menyuburkan tanaman tersebut hingga berbuah. Dan inilah yang sering salah dalam mental psikologis kita. Dalam keseharian kita seringkali terkagum-kagum kepada artis yang terkenal, yang kaya raya, pengusaha sukses, atlet yang berprestasi, pejabat dan lain-lain. Kita terkagum-kagum dengan mereka, tapi kita tidak pernah terkagum-kagum kepada Allah secara mental di pikiran kita. Padahal apapun kesuksesan, kekayaan yang mereka dapatkan, tanpa kekuatan dan pertolongan Allah, la haula wa la quwwata illa billah, semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak heran kalau Rasulullah SAW bersabda, kalau kita rutin mengamalkan hauqalah 100 kali setiap hari dan sampai tembus ke batin kita, bahwa kita mengagumi Allah dari apapun yang kita saksikan, apapun yang terjadi di luar diri kita ataupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita kagumi hanyalah Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka Rasulullah SAW menjamin kita tidak akan miskin selamanya, karena dalam mindset, keyakinan psikologis batin kita, yang kita kagumi hanyalah Allah. Kalau ini kita terapkan dengan mengamalkan 100 kali sampai tembus ke tingkat psikologis kita, bahwa la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Maka setiap aktivitas kita, dari usaha kita, pekerjaan kita, akan teraliri energi Allah, kekuatan Allah. Dan tanpa disadari, meskipun kita tidak pontang-panting mengejar uang, uang datang dalam kehidupan kita dengan mudah. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan mengikuti sabda Rasulullah SAW, doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.